Halo semuanya, dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengulik sesuatu yang bisa dibilang sangat memicu perdebatan. Kita akan membedah sebuah klaim finansial super berani yang kita ambil langsung dari sumber materi hari ini. Penulis teks ini menggunakan matematika dan retorika tajam untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai ilusi dari perbankan tradisional. Jujur, saya sangat antusias buat memandi kalian menelusuri argumen ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung selami bareng-bareng. Kita langsung disambut dengan kalimat pembuka ini, rekening tabungan Anda adalah sebuah penipuan. Wow, langsung ngegas ya. Penulisnya sama sekali nggak mau basa-basi. Nah, perlu diingat, tujuan kita di sini bukan buat menghakimi apakah pernyataan ini benar atau salah, tapi murni untuk memahami jalan pikiran si penulis. Kenapa mereka sampai bikin klaim se-eksplosif ini? Ini jelas sebuah taktik retoris yang sengaja dirancang untuk langsung menampar perhatian kalian dan tentunya menantang asumsi yang mungkin udah kita pegang seumur hidup soal nyimpen uang di bank. Jadi, ini memunculkan satu pertanyaan besar buat kita. Apakah klaim penipuan ini benar-benar punya dasar hitungan matematis yang solid atau ya sekedar cari sensasi provokatif aja? Si penulis berargumen kalau ada kebohongan besar antara kata menabung dan apa yang sebenarnya terjadi pada uang kalian. Dan untuk ngebuktiin poin ini, mereka nggak cuma modal kata-kata pedas. Mereka ngajak kita buat langsung lihat angka-angkanya. Oke, bagian pertama, menghitung angka. Mari kita lihat lebih dekat kalkulasi dari sumber kita. Coba deh kalian bayangin sebuah skenario. Katakanlah kalian punya uang $10.000. Kalian ambil uang hasil keringat kalian ini dan menyimpannya di rekening tabungan biasa. Buat kebanyakan dari kita, ini rasanya kayak langkah finansial yang paling aman dan bertanggung jawab kan? Kalian merasa udah mengamankan masa depan. Tapi, disinilah plot twistnya. Menurut teks ini, momen saat kalian menyetorkan $10.000 itu adalah momen di mana masalah besarnya baru aja dimulai. Sekarang, coba perhatikan kontras dari dua persentase ini. Di satu sisi, bank kalian mungkin ngasih bunga ya sekitar 0,01%. Kecil banget kan? Nah, di sisi lain, penulis menyoroti musuh utamanya, yaitu inflasi. Teks ini dengan spesifik mematok angka inflasi di 7% yang terjadi setiap tahunnya. Dan perhatikan bahasanya, penulis nggak nyebut ini sebagai sekedar penurunan nilai ekonomi. Enggak, mereka pakai kata mencuri. Inflasi mencuri 7%. Jomplangnya dua angka ini adalah fondasi matematika utama mereka. Biar makin kebayang, mari kita ubah persentase tadi jadi uang sungguhan. Berdasarkan hitungan penulis, untuk deposit $10.000 tadi, di kolom pertama kita lihat hasilnya. Kalian dapat $1. Ya, cuma $1 dari bunga bank. Tapi, coba lirik sebelah kanan. Daya beli kalian yang hilang gara-gara inflasi 7% tadi adalah $700. Penulis sengaja banget menyejajarkan keuntungan $1 yang menyedihkan ini dengan kerugian $700 yang gila-gilaan. Poin utamanya, secara matematis, teks ini mau bilang kalau nilai uang kalian itu sebenarnya lagi jalan mundur. Dari hitung-hitungan ekstrim tadi, sumber kita mengenalkan satu istilah khusus, mereka menyebutnya sebagai pencurian gerak lambat. Kenapa gerak lambat? Ya karena kalian nggak ngelihat uangnya dirampok secara fisik dari rekening. Angka saldo kalian di bank mungkin tetap tertulis $10.001 anteng-anteng aja. Tapi kemampuan uang itu buat beli barang udah habis dirampok. Penulis berargumen karena proses ini terjadinya pelan-pelan banget setiap hari, kebanyakan orang sampai nggak sadar kalau mereka lagi dirampok. Lanjut ke bagian kedua, memberi makan sistem. Sebuah kritik sistemik. Di sini penulis mulai menggali kenapa orang-orang masih aja nyimpen uang di bank, dan mereka bikin perbandingan yang cukup menohok. Di satu sisi, ada kita-kita nih, orang biasa, nasabah yang percaya gitu aja. Teks ini bilang kalau nasabah ini nggak pernah mempertanyakan sistem. Mereka yakin bank peduli sama masa depan mereka. Jadi mereka terus aja ngasih makan sistem ini pakai uang mereka. Terus di sisi lain, ada para eksekutif perbankan. Sementara nilai uang nasabah terus digerogoti inflasi, para bankir dan CEO ini digambarkan lagi asyik panen bonus dan narik cuan. Teks ini dengan sengaja melukiskan sistem yang cuma menguntungkan pihak atas sambil mengorbankan kalian yang nabung di bawah. Dan ini membawa kita ke salah satu kalimat yang paling puitis, tapi juga paling nyesek dari seluruh teks sumber ini. Penulis menyatakan bahwa di dalam sistem perbankan tradisional, energi hasil kerja keras Anda menguap begitu saja. Mereka juga pakai istilah kalau uang kalian itu diam-diam mati kehabisan darah. Pemilihan kata kiasan ini bukan kebetulan loh. Ini mengubah konsep inflasi yang awalnya abstrak jadi sesuatu yang terasa sangat personal dan menyakitkan. Uang itu diibaratkan seperti energi kehidupan dan waktu yang kalian habiskan buat kerja yang pelan-pelan lenyap ke udara. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, alternatif Bitcoin.
Pilihan personal sang penulis. Nah, setelah bikin kita panik, penulis pastinya nggak ninggalin kita tanpa solusi. Mereka menyatakan udah beralih sepenuhnya ke Bitcoin. Di sini, teksnya menjabarkan beberapa alasan spesifik kenapa mereka pindah. Pertama, mereka mengklaim sistem ini tanpa inflasi. Ini jawaban langsung buat masalah kerugian $700 tadi. Kedua, nggak ada perantara. Artinya, bye-bye buat para bankir yang hobi kumpulin bonus. Penulis bahkan sempat-sempatnya nyelipin humor sinis. Bilang kalau kita nggak bakal lagi dapat basa-basi kue kering terima kasih atas deposit Anda di lobi bank. Pada akhirnya, semuanya bermuara ke poin terakhir. Kedaulatan yang mutlak dan nyata. Buat si penulis, ini artinya punya kendali 100% atas nilai keringat mereka tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua argumen retorika sumber kita hari ini, ujung-ujungnya ada di perbandingan akhir ini. Penulis melihat sistem tabungan fiat konvensional sebagai sebuah jebakan pasif, uang yang diam-diam mati kehabisan darah. Sebaliknya, mereka memandang Bitcoin bukan cuma sebagai aset buat investasi biasa, tapi sebagai bentuk kebebasan dan kontrol personal, kedaulatan yang mutlak dan nyata. Ini adalah puncak argumen mereka yang mengubah konsep menabung dari yang tadinya cuma rutinitas finansial yang ngebosenin, jadi sebuah medan tempur untuk mempertahankan nilai kerja keras kalian. Yang akhirnya mengantarkan kita ke penghujung bedah materi hari ini. Setelah memaparkan matematika pedas soal inflasi versus bunga, dan setelah menguliti struktur perbankan sambil menawarkan solusi desentralisasi mereka sendiri, penulis teks ini menutup argumennya dengan menatap langsung ke arah pembaca. Pertanyaannya simpel tapi memukul. Setelah melihat ini semua, apakah Anda masih mempercayakan masa depan Anda pada bank? Ini sebuah pertanyaan tajam yang sengaja ditinggalkan penulis untuk kalian renungkan. Terima kasih udah ngikutin analisis mendalam kita kali ini. Saya harap pembahasan ini bisa ngasih kalian perspektif baru yang lebih jernih dalam melihat klaim finansial yang berani ini.